Nah, untuk melihat news di Forex Factory, kita tinggal akses saja forexfactory.com kalender. Nah, supaya situs ini bisa diakses, kita harus menggunakan VPN, karena kalau tidak, maka tampilannya akan seperti ini. Caranya cukup mudah, teman-teman gunakan saja browser Opera, karena browser ini udah include dengan VPN. Jadi nanti teman-teman buka browser Operanya, lalu aktifkan VPN-nya di bagian profile, pilih hidup, lalu baru teman-teman kunjungi situs forexfactory.com kalender. Untuk tampilannya seperti di layar, pertama-tama teman-teman sesuaikan dulu jamnya pada bagian sudut kanan atas, supaya nanti berita yang dirilis itu jamnya juga sesuai dengan jam kita. Nah, di sini untuk jamnya sudah sesuai, yaitu GMT plus 7 Jakarta. Kita pilih simpan, lalu kita kembalikan ke kalender. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak news atau berita. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Di bagian sudut kanan atas, di sini ada hasil aktual, hasil forecast, hasil previous. Nah, untuk aktual ini adalah hasil realnya, hasil ketika beritanya itu sudah dirilis. Sedangkan untuk yang forecast ini adalah perkiraan sebelum beritanya dirilis. Kemudian untuk yang previous ini adalah hasil dari sebelumnya. Kemudian di bagian sini kita bisa lihat judul dari berita yang akan dirilis maupun yang sudah dirilis. Kemudian ada impact dari berita tersebut, kemudian mata uangnya, kemudian ini adalah tanggal, hari, dan jam dari berita tersebut. Dan selanjutnya di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah impact dari berita tersebut. Jadi impact-nya itu kita lihat di bagian impact ya. Nah, di sini impact itu tandanya ada warna abu-abu, kemudian ada warna kuning, kemudian ada warna orange, dan ada warna merah. Nah, untuk news yang impact-nya itu tinggi atau yang dampaknya itu besar, itu adalah news dengan tanda warna merah. Jadi tanda warna merah di sini artinya bukan tanda untuk kita melakukan sell, tapi ini adalah tanda dari berita atau news yang akan dirilis tersebut nanti impact-nya atau dampaknya itu akan besar terhadap mata uang tersebut. Jadi sampai di sini mungkin teman-teman masih sedikit bingung. Contohnya di sini ada news dengan impact yang kuat, tandanya warna merah. Kemudian mata uang yang terdampak oleh news ini, kemudian ini ada hari, tanggal, dan jam newsnya akan keluar hari ini contohnya ya. Nah, kemudian nanti cara tradingnya itu gimana? Jadi teman-teman, kita harus bisa memahami dan mengartikan news tersebut. Jadi contohnya CAT ini. Kita lihat dulu bagian detail, yaitu kita tinggal buka bagian folder ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik ini untuk melihat detail dari news tersebut. Tinggal kita klik satu kali. Nah, di sini akan keluar keterangan, di mana di sini keterangannya itu adalah mengenai central bank, sehingga ini wajar saja impact-nya itu tinggi. Kemudian ini nama pembicara, expect-nya ini bagus untuk mata uang. Kemudian ini catatan volatilitas mungkin terjadi. Kemudian kenapa trader harus mempertimbangkan, karena ini adalah central bank dan memiliki impact yang cukup kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memahami news tersebut. Newsnya ini kalau keluarnya seperti ini kira-kira bagus atau buruk untuk mata uang CAT tadi. Nah, kalau misalnya bagus untuk mata uang CAT, artinya teman-teman sudah tahu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk contoh. Nah, untuk lebih jauhnya silakan teman-teman pelajari lebih dalam lagi. Oke, lanjut, ini beberapa tips untuk teman-teman yang melihat news di kalender Factory. Jadi ada beberapa berita atau event yang penting dan berpengaruh di kalender Factory. Contohnya, yang pertama, kebijakan moneter, yang kedua mengenai tingkat suku bunga bank sentral, yang ketiga mengenai NFP, yang keempat mengenai GPD atau domestic product, yang kelima mengenai VOMC, yang keenam mengenai data pekerja atau pengangguran. Kemudian, kalau misalnya teman-teman tak mau ambil pusing dengan yang di atas itu, teman-teman bisa juga dengan cara memilih berita yang memiliki impact besar, yaitu dengan memilih berita yang memiliki lambang tanda warna merah seperti yang kita bahas tadi. Nah, yang ini contohnya ya. Ini contoh berita yang memiliki impact besar. Nah, dari situ nanti teman-teman tinggal buka aja keterangan dari berita tersebut. Sehingga nanti teman-teman juga bisa memiliki simpulan dari hasil berita tersebut. Kemudian nanti teman-teman perhatikan di bagian sini, kalau sebelum beritanya itu dirilis,
Misalnya kan di sini beritanya nanti dirilis jam 22.30. Sekarang masih jam 10 pagi. Nah, ini kan belum dirilis sehingga hasil aktualnya itu belum akan ada ya teman-teman. Yang ada itu hasil dari forecast-nya. Nah, hasil forecast-nya ini adalah perkiraan ya. Kemudian hasil previous atau sebelumnya. Jadi untuk berita yang belum dirilis itu hasil aktualnya belum tersedia atau masih kosong. Di bagian sini kita bisa lihat masih kosong ya. Nah, jadi nanti teman-teman ya bisalah untuk memahami dari news tersebut, sehingga teman-teman bisa memahami impact-nya atau dampaknya terhadap mata uang yang terkait oleh news tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman perlu mewaspadai ketika berita atau newsnya itu keluar berbagai macam terhadap mata uang yang sama di waktu yang berdekatan. Karena nanti bisa jadi hasil forecast-nya itu malah berlawanan ya. Nah, jadi itu aja untuk cara melihat news di kalender Factory. Semoga bisa membantu. Kalau misalnya masih ada kebingungan, teman-teman bisa sampaikan pertanyaan di kolom komen ya. Oke, jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini.